Kabar mengenai Ilkay Gundogan yang akan pergi dari Barcelona bukan hanya mengejutkan bagi para pendukung Barcelona, tapi juga bagi mantan rekan Gundogan di timnas Jerman yakni Toni Kroos. Dalam postingan Instagram Fabrizio Romano, Kroos mengomentari kepergian Ilkay Gundogan dengan emotikon terkejut. Kepergian Gundogan itu tidak terlepas dari batas gaji pemain atau salary cap Barcelona yang saat ini terkendala untuk bisa mendaftarkan beberapa pemain, termasuk Dani Olmo. Melepas Ilkay Gundogan dianggap sebagai jalan keluar untuk mengurangi jumlah gaji pemain Barcelona. Namun sebenarnya, bukan Gundogan yang memiliki gaji selangit di skuad Barcelona saat ini, melainkan Frenkie de Jong. Dilansir dari Capology, Ilkay Gundogan menerima gaji sebesar 360.000 euro per pekan. Nominal itu hanya separuh dari gaji sebesar 721.000 euro yang diterima oleh Frenkie de Jong di setiap pekannya. Dengan gaji selangit yang diterima dari Barcelona saat ini, Frenkie de Jong adalah masalah yang sebenarnya bagi keuangan Barcelona. Yuk, simak mengapa sosok Frenkie de Jong menjadi masalah yang sebenarnya bagi keuangan maupun penampilan Barcelona. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Nama Frenkie de Jong pertama kali menjadi perbincangan saat bermain untuk Ajax Amsterdam di Liga Champions musim 2018-2019. Bersama dengan pemain-pemain muda Ajax lain yang diasuh oleh Erik ten Hag, Frenkie de Jong yang saat itu masih berusia 22 tahun berhasil mengantarkan Ajax hingga babak semifinal Liga Champions. Perjalanan Frenkie de Jong bersama Ajax di Liga Champions musim itu terbilang istimewa, karena sang pemain adalah salah satu pilar keberhasilan Ajax mempermalukan Real Madrid dengan skor 1-4 di Santiago Bernabeu dan menyingkirkan Juventus yang diperkuat oleh Cristiano Ronaldo. Salah satu momen yang membuat Frenkie de Jong di tahun 2019 menjadi perbincangan di dunia sepak bola adalah saat ia berhasil mengelabuhi peraih Ballon d'Or 2018 yakni Luka Modric dalam pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions antara Real Madrid melawan Ajax yang dimainkan di Santiago Bernabeu. Pencapaian Ajax di Liga Champions musim 2018-2019 membuat para pemain mereka menjadi incaran klub-klub top Eropa, termasuk Frenkie de Jong yang ditebus oleh Barcelona dengan biaya transfer mencapai 86 juta euro. Biaya transfer itu membuat Frenkie de Jong tercatat sebagai pemain asal Belanda dengan nilai transfer paling mahal sepanjang sejarah. Di awal kedatangannya ke Barcelona, Frenkie de Jong diproyeksikan sebagai pengganti Ivan Rakitic yang saat itu sudah menginjak usia 31 tahun. Dalam skema 4-3-3 yang dimainkan oleh pelatih Barcelona saat itu yakni Ernesto Valverde, Frenkie de Jong berperan sebagai gelandang tengah bersama Artur Melo yang berada di depan Sergio Busquets. Setelah menjalani 22 pertandingan sebagai gelandang tengah bersama Artur Melo di musim 2019-2020, Frenkie de Jong sebagaimana dilansir dari Barca Universal menyampaikan dirinya lebih nyaman jika dimainkan sebagai gelandang bertahan. Dilansir dari Transfermarkt, Frenkie de Jong bermain sebanyak 52 kali untuk Ajax di musim 2018-2019. Dengan 40 pertandingan diantaranya ia dimainkan sebagai gelandang bertahan. Pergantian pelatih Barcelona dari Ernesto Valverde ke Ronald Koeman membuat Frenkie de Jong akhirnya dimainkan sebagai gelandang bertahan. Hal ini dikarenakan Ronald Koeman gemar menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Frenkie de Jong dan Sergio Busquets sebagai gelandang bertahan. Termasuk saat Barcelona menunjuk Xavi Hernandez sebagai pelatih baru mereka, Frenkie de Jong tetap dimainkan sebagai gelandang bertahan bersama Sergio Busquets. Dilansir dari Transfermarkt, Frenkie de Jong telah memainkan 119 pertandingan bersama Sergio Busquets sebagai gelandang bertahan dalam rentang 3 musim, yakni musim 2020-2021 hingga musim 2022-2023. Frenkie de Jong yang sudah 3 musim memainkan peran sebagai gelandang bertahan diharapkan bisa menjadi sosok yang menggantikan Sergio Busquets. Namun Frenkie de Jong bukanlah pemain dengan etos kerja yang tinggi layaknya Sergio Busquets. Di usia Frenkie de Jong yang 9 tahun lebih muda daripada Sergio Busquets, etos kerja Frenkie de Jong tidak sebesar Sergio Busquets. Kepergian Sergio Busquets dari Barcelona di akhir musim 2022-2023 menjadi pukulan telak bagi Barcelona. Sebagaimana dalam heatmap ini, Frenkie de Jong sebagai gelandang bertahan tidak mempunyai area cover yang lebih baik daripada Sergio Busquets. Frenkie de Jong bukan sekedar pemain dengan etos kerja yang rendah, tapi ia juga pemain yang rentan terhadap cedera. Dilansir dari Transfermarkt,
Pemain yang sangat diinginkan oleh Erik ten Hag itu telah absen selama total 301 hari atau setara dengan hampir 1 musim penuh selama 5 musim memperkuat Barcelona. Sang pemain tercatat hanya bisa bermain selama 1 musim penuh di musim pertamanya berseragam Barcelona, yakni musim 2019-2020. Sedangkan sisanya, Frenkie de Jong adalah pasien langganan BPJS Barcelona. Di musim keduanya memperkuat Barcelona yakni musim 2020-2021, Frenkie de Jong harus absen selama 25 hari yang setara dengan 7 pertandingan untuk Barcelona karena mengalami cedera otot. Catatan Frenkie de Jong yang bermain dalam 51 pertandingan di musim 2020-2021 menjadi yang terbanyak selama berseragam Barcelona. Karena di musim-musim selanjutnya, jumlah pertandingan Frenkie de Jong konsisten mengalami penurunan karena cedera-cedera yang dideritanya. Di musim 2021-2022, Frenkie de Jong bermain dalam 47 pertandingan untuk Barcelona. Jumlah pertandingan itu mengalami penurunan menjadi 43 pertandingan di musim 2022-2023. Dan puncaknya di musim lalu, gelandang timnas Belanda itu hanya memainkan 30 pertandingan untuk Barcelona. Jumlah pertandingan yang terus menurun di setiap musimnya berbanding terbalik dengan nominal gaji yang diterima oleh Frenkie de Jong di Barcelona. Dilansir dari Capology, Frenkie de Jong adalah pemain dengan gaji selangit di skuad Barcelona saat ini. Menir asal Belanda itu bukan hanya merupakan pemain dengan gaji paling besar di Barcelona, tapi juga di sepak bola Eropa. Capology mencatat gelandang asal Belanda itu menerima gaji sebesar 37,5 juta euro per musim dari Barcelona, atau setara dengan 721.000 euro per pekannya. Gaji sebesar itu sudah diterima oleh Frenkie de Jong dalam 2 musim terakhir, yakni musim 2022-2023 dan musim 2023-2024. Sang pemain memang sempat mengalami pengurangan gaji di musim 2020-2021 dan musim 2021-2022. Namun itu dikarenakan situasi pandemi yang memaksa Barcelona untuk melakukan penyesuaian terhadap gaji para pemainnya. Namun jika merujuk pada gaji di musim pertamanya berseragam Barcelona saja, Frenkie de Jong menerima bayaran sebesar 493.000 euro per pekan yang setara dengan 25,6 juta euro per musimnya. Nominal itu terbilang sangat fantastis, karena gelandang seperti Toni Kroos, Luka Modric, dan Casemiro yang sudah mempersembahkan puluhan trofi untuk Real Madrid saja tidak pernah menerima gaji sebesar itu. Di tengah krisis keuangan, Barcelona setidaknya telah mengeluarkan biaya sekitar 211 juta euro atau sekitar 3,7 triliun rupiah untuk membayar biaya transfer dan gaji Frenkie de Jong. Kontrak Frenkie de Jong bersama Barcelona masih tersisa 2 musim lagi, yang artinya Barcelona masih akan membayar gaji selangit Frenkie de Jong hingga berakhirnya musim 2025-2026. Dengan nominal gaji selangit, kondisi Frenkie de Jong yang sering cedera, dan performanya yang tidak sesuai harapan, Barcelona sebenarnya berniat untuk menjual sang pemain. Keinginan Barcelona untuk bisa menjual Frenkie de Jong hampir terwujud karena Erik ten Hag sangat menginginkan keberadaan sang pemain di Manchester United. Tepatnya di awal musim 2022-2023, Barcelona dan Manchester United dikabarkan sudah mencapai kesepakatan mengenai nilai transfer Frenkie de Jong. Barcelona yang membeli Frenkie de Jong dengan biaya transfer mencapai 86 juta euro bahkan rela merugi dengan menjualnya senilai 75 juta euro saja ke Manchester United. Namun sayangnya, sang pemain tidak mau pindah ke Old Trafford. Permasalahan Frenkie de Jong di Barcelona tentu tidak berhenti sampai di situ. Pemain yang mengaku cinta dengan Barcelona ini tidak mau menurunkan gaji selangitnya di tengah masalah keuangan yang sedang dialami oleh timnya. Dilansir dari Yard Baker, Barcelona di awal musim ini ingin melepas Frenkie de Jong dengan biaya transfer sebesar 35 hingga 40 juta euro saja. Namun lagi dan lagi, yang menjadi kendala adalah gaji sang pemain. Gelandang yang kini berusia 27 tahun itu dikabarkan tidak mau pindah jika klub barunya tidak mau membayar gajinya sebesar 600.000 euro per pekannya. Permintaan Frenkie de Jong itu sangat tidak masuk akal, karena gelandang terbaik di dunia seperti Kevin De Bruyne maupun Jude Bellingham saja hanya menerima sekitar 475.000 euro per pekan dan 400.000 euro per pekannya dari klubnya masing-masing. Kondisi Frenkie de Jong yang tidak mau dijual ke klub lain ini juga berpotensi membuat Barcelona tidak mendapatkan sepeser pun uang dari pemain asal Belanda itu. Selain masih harus membayar gaji selangit dalam 2 musim ke depan, Frenkie de Jong juga berpeluang pergi secara gratis dari Barcelona di akhir musim 2025-2026.
Permasalahan tidak bisa mendaftarkan pemain baru memang seperti menjadi permasalahan rutin yang dialami setiap musimnya oleh Barcelona. Di awal musim ini, tim asal Catalan itu mengalami kendala untuk bisa mendaftarkan pemain anyar mereka yakni Dani Olmo. Hal ini dikarenakan batas gaji atau salary cap Barcelona sebagaimana yang diterapkan oleh La Liga tidak cukup untuk mendaftarkan pemain baru. Karena Frenkie de Jong yang tidak mau menurunkan gajinya dan tidak mau dijual ke klub lain, Barcelona terpaksa harus melepas salah satu pemain terbaik mereka di musim lalu yakni Ilkay Gundogan. Berbeda dengan Frenkie de Jong, Ilkay Gundogan menyatakan kesediaannya untuk pergi demi membantu kondisi keuangan Barcelona. Kepergian Ilkay Gundogan dari Camp Nou ini tentu sangat menyedihkan untuk penggemar Barcelona di seluruh dunia. Selain karena harus kehilangan salah satu pemain terbaiknya, para gelandang muda Barcelona juga harus kehilangan sosok mentor yang kaya akan pengalaman. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah teman-teman setuju bahwa Frenkie de Jong adalah masalah yang sebenarnya bagi Barcelona? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.